Menika supados saged nampi rawuh dalem Gusti kanthi penuh katresnan lan pantes. Mila monggo kita cawisaken manah kanthi ngedungi sedaya lan kalepatan supados ing pahargyan Ekaristi menika kita ugi pantes nampi rawuh dalem Gusti. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar putramu datang ke dunia sebagai pemenuhan janji keselamatanmu. Dialah duta kedamaian dan cahaya yang menghalau kegelapan hidup kami. Bukalah hati kami agar menantikan kedatangannya dengan semakin mendekat, dengan penuh iman dan pengharapan. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri, dan Tuhan telah menganugerahkan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di dalam sebuah kemah saja." Lalu berkatalah Nabi Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang terkandung dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai dikau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah dan katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang rumput ketika engkau masih mengembalakan kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga umatku itu dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu, yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu. Maka
Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, yaitu anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi putraku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu, ya Tuhan, selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu, Tuhan, selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu, ya Tuhan, selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu, ya Tuhan, selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu, ya Tuhan, selama-lamanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas.
Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya itu. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara Bapak Ibu, para kadang kinasih adik-adik kang tintersani Gusti, wilujeng dalu berkah dalem. Sehat. Liline wis murup papat mau, saiki mati siji. Dadi telu. Kula panjenengan sampun mlebet ing Minggu Advent ingkang kaping sekawan. Le Natalan mung kari Senin, Selasa, Rebu. Rebu sore pun Natalan. Nggih. Selikur, likur, telulikur. Nggih, telulikur sore wis Natalan. Patikur sore wis Natalan. Pun siap? Pun siap? Nek siap tambah apa seminggu iki? Sembayange wis tambah sing kula aturke wingi minggu wingi. Pun, Mbah, sampun, Mbah. Pun ta? Nek wis tambah sembayange biasane wajah iki seger-seger Bapak Ibu. Nek ora tau sembayang, alah mbok pupuran meblok-meblok ngono kae ya tetep jelai rupane. Rupane jelai. Ketok kok ngono kuwi. Nek kula ki ora cetha, mergone kokean udut Bapak Ibu dadi ora cetha. Jane suci ning mergo kokean udut kena asap iki lho, dadi kan tambah ireng malah. Nah, minimal awake dhewe tambah suci. Ra ketung sithik ning yo tambah. Nah, dipratandani kanthi sansaya sregep sembayang. Lah piye to telung dina udan-udan ki arep mosok ya arep nang alas ta ora mungkin to. Ayo daripada tengok-tengok nang omah nyekel rosario terus bayangane macul nang sawah ning rosario. Engko ben sawah wis kepaculan dhewe kang rosario. Ayo esuk awan sore udan wae kok. Mending sembayang kan lumayan. Gusti pancen ngono kuwi iki le udan iki tekan tanggal 23 Bapak Ibu. Dadi pancen adem isone mung nang omah apa ning gereja, nang omah ning gereja. Wis ora oleh nang alas. Tambah urip rohanine tambah. Tasih kemutan tau kula wingi matur apa? Tambah sembayangane apa wae sing kudu pendak dina ditindakake
Sadurunge sakbare dahar, mbuh lawe suket, mbuh lawe ndok, mbuh lawe babi, pokok nek mangan kuwi dahar nek mangan kuwi sembayang sadurunge karo sakwuse. Oleh sakwuse mangan ki oleh ora sembayang yen keselak terus mati. Nggih, rasa sembayang ra apa-apa. Ning nek slamet kudu matur nuwun karo Gusti. Semanten ugi yen sare sadurunge karo sakwungune sare kuwi sembayang. Wis minimal loro kuwi. Tambah siji sing kanggo pidakane utawa tekene malaikat Allah jam 6 esuk, jam 12 awan, jam 6 sore. Wis to, kuwi karo pendak minggu nang gereja. Wis mlebu swarga Bapak Ibu. Wis utange akeh ora masalah. Apa-apa liyane ra masalah, kuwi ditindakake wis to langsung engko diberkahi Rama, ora ana dadak bengek, wis berkahi Rama wis langsung del. Langsung neng kono ditangkap Santo Petrus langsung calke neng swarga. Wis. Nah menika tambah sembayang. Sanesipun menika tentu awakipun piyambak ugi kaajak supados ora mung tambah sembayang ning ya uripe tambah padhang. Mergo lirine sing murup ki sansaya padhang. 1, 2, 3 saiki wis 4. Dadi Gusti anggene rawuh wis cepak banget. Nah, supaya Bapak Ibu wau tambah padhang, mergo kita nang ati sih ana rasa penasaran. Jenenge suster kuwi sapa ngono? Saka ngendi asale? Suster tenan podo aja-aja jadi-jadian, ngono. Nah, mila suster monggo ben umate do padhang. Mbok suster peteng-peteng ning nek umate padhang ora apa, monggo tepangan. Kenalan. Nek nggon sing padhang kene iki nek nggon sing padhang. Nek nang kono peteng ben umate kabeh ngertos. Nah menika personil Bapak Ibu saged memanfaatkan tiang 3 menika. Bapak Ibu, adik-adik, Romo dan para suster yang terkasih, selamat malam berkah dalem. Malam berkah dalem. Saya kenalan di mimbar ini belum pernah. Karena saya sudah cukup terkenal. Adik-adik, pendampingnya, para aktivis, saya mengenal. Secara keseluruhan untuk umat Dawung sini, saya mengenal wajah. Meskipun pakai masker, saya kenal wajah. Mengapa? Bukan karena rajin membuat tanda salib, tapi lebih saya mengenal karena umat Dawung ini sungguh-sungguh luar biasa. Sangat-sangat baik, sangat-sangat sederhana, bersemangat, ramah, dan masih banyak hal baik yang bisa saya baca. Mungkin karena tempatnya di gunung, dekat dengan Tuhan, nyaman, aman, ya, dekat dengan surga. Nama saya Suster Emilia FSGM. FSGM itu pangkat untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita nanti bersama-sama ada di surga. Amin. Amin. Selesai. Lalu asalnya saya dari Lampung. Saya lahir sebagai anak kota Waringin. Itu tempat saya dilahirkan. Lalu saya dibesarkan di Palembang, kemudian banyak merantau, maka bahasanya itu nano-nano, campur-campur. Maka minta maaf kalau dalam perjumpaan yang lalu-lalu atau tadi atau nanti itu juga bahasanya itu nano-nano. Ini saya anak keempat dari 5 bersaudara. Semua sudah berkeluarga, saya juga punya keluarga yang sangat banyak sekali di mana-mana di berbagai tempat. Sudah 4 keuskupan yang saya masuki sebagai suster yang tugas pastoral di Lampung, di Palembang, di Jakarta, dan di keuskupan kita ini. Ini perkenalan dari saya, terima kasih.
Matur nuwun suster, dadi Bapak Ibu kalih suster wau lajeng minggah swarga sareng nggih. Nggih monggo, dhisik mboten napa-napa. Kula tak kantun mawon. Monggo salajengipun suster sinten iki? Sepuh niki punan Bapak Ibu. Menika enggal nembe kalih dinten kados teng dalem. Mboten bener rama menawi kalih dinten. Kawan wulan sampunan kawan wulan. Sugeng dalu berkah dalem Bapak Ibu, adik-adik. Nggih. Kula langsung kemawon nggih. Asmanipun Suster Beatrix. Maka saya buka supaya jelas karena sedikit agak susah. Suster Beatrix. Saya tutup lagi. Asalipun saking Lampung sami. Dipun lairaken, dipun gedhekaken teng Lampung. Menawi Bapak Ibu nggih saking Jawi, Jawinipun Merapi, lereng Gunung Merapi. Namung tahun 50 menika bedol desa. Teng Lampung Tengah. Jenenge nggih desane nggih Desa Merapi. Nah, leres menawi kula sampun tuwa sepuh nggih Rama nggih. Nggih. Anak ke-6 dari 7 bersaudara. Sudah ada 3 yang sudah mendahului kami. Jadi tinggal 4 yang harus menunggu giliran. Pangkat saya juga sama dengan Suster Emil. FSGM. Apa itu FSGM? Franciscanes Santo Georgius Martir. Maka mari kita bersama-sama untuk meniti panggilan hidup kita masing-masing untuk sampai bersama-sama menuju Bapa. Itu saja, matur nuwun, berkah dalem. Berkah dalem, matur nuwun Suster Beatrix. B-ane Trix nggih. Sing kantun ki ambak niki angel, lafale angel. Mila monggo Suster kula aturi tepangan. Belum. Monggo. Suster Emil, Suster Beatrix, nah setunggal iki sing angel. Kula yo angel dengan. Monggo. Biasa. Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik. Berkah dalem. Saya kayaknya sudah lama ya di sini ya. Sudah kenal kan? Belum. Masa sih? Tak kenal maka tak sayang. Nah. Maka itu saya supaya disayangi. Nama saya Suster Florentina. Untuk jelasnya silakan Mama menjelaskan. Suster Floren. Itulah kekasan saya. Supaya dikenal ya. Saya berasal dari Lampung. Kalau ibu bapak dari Medan, karena merantau ke Lampung, maka saya kelahiran di Lampung. Tepatnya di kotanya Bandar Lampung, yaitu Tanjung Karang. Saya sudah lama di sini ya, sudah masuk 5 tahun. Dan saya suka ke sini kok. Hanya mungkin yaitu tadi tak kenal nama, hanya kenal wajah. Untuk sore ini saya sudah memperkenalkan diri. Semoga kedepannya sudah bisa memanggil nama saya. Amin. Ya Pak ya. Ya Pak Tamannya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Matur nuwun Suster Floren. Nek cetha iki Floren, nggih. Nek ora cetha Flolen, nah. Niku dados wonten ing komunitas FSGM dalem menika tambah setunggal personil Suster Beatrix. Yen Bapak Ibu ngersake pendampingan keluarga, ngersake cara sembayang sing ampuh, Bapak Ibu saged calling nggih. Calling Suster 3 menika. Mangke ben ngontel munggah mriki nggih. Kersa nggih? Wah. Kok ora gelem kita Bapak Ibu iki wis
diaturi sembahyang ngono angel to iki. Mugi-mugi kanthi tambah sedulur Bapak Ibu para kadang kinasih kula panjenengan sansaya maknani Natal menika mboten namung pahargyan ritual, pahargyan liturgi, nanging estu Natal kanthi rawuh dalem Gusti menika ugi sansaya manunggil nyawijikake awake dhewe. Gusti Yesus ingkang rawuh manunggilaken Ibu Maria lan Santo Yusuf. Niki wau ing wasan Injil Ibu Maria rada ragu-ragu. Aku ki rung ndek bojo. Kepriye? Ning mergo Allah ngersakake lan Gusti rawuh lumantar Ibu Maria, akhiripun Maria kalian Santo Yusuf manunggil nyawiji. Nah mugi-mugi kula panjenengan ugi sansaya manunggil nyawiji wonten ing pasamuan, manunggil nyawiji wonten ing tengahing masyarakat saengga estu kasaenan-kasaenan ingkang kala wau dipun aturaken Suster Emil estu sansaya mekar ngrembaka. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami laminipun. Marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, destu ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, Allah Bapa begitu mengasihi kita hingga berkenan mengutus putranya yang tunggal demi keselamatan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Ya Bapa, perkenankan Sri Paus, para uskup, dan semua pejabat gereja setia kali sanggup menjawab dengan iman yang mantap. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dampingilah para pejabat pemerintahan agar berani membela kepentingan umum meski mungkin merugikan kedudukannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dampingilah para orang tua agar berani menghadapi dan menangani masalah anak-anak mereka yang nyata. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami dapat mengucapkan selamat hari Natal pada hari raya nanti dengan tulus dan jujur. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, setiap hari kami menantikan kedatangan Putra-Mu. Berilah kami kekuatan agar kami sungguh menghayati dengan benar harapan kami dalam tingkah laku kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti anggur yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dan dari usaha kami manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Selamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami haturkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas pemenuhan janji keselamatanmu yang akan segera terlaksana dalam diri Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dengan penuh kasih sayang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia akan datang, dan diperkenalkan kepada orang banyak tatkala ia muncul di hadapan umum. Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri kelahirannya dengan gembira hati, supaya kami nanti didapatinya tekun berdoa serta bersukaria memuji Dia. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Bapa yang kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab pada malam sebelum wafatnya Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya, Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Lalu Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada akhir perjamuan Ia mengambil piala berisi anggur, sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali.
Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkanlah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapak Suci Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, akan orang tua, sanak saudara dan para sahabat, akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Kau kerjakan bagi kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah, inilah Sang Kristus, Sang Anak Domba Allah yang telah menebus kita dan menghapus dosa kita dengan darah-Nya. Berbahagialah kita yang diundang hadir dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah kami terima. Semoga kami selalu Kau teguhkan dalam mengharapkan keselamatan abadi yang telah Kau janjikan dalam diri Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Pengumuman paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga dalam Jumat 18 Desember 2020. 1. Peringatan para kudus minggu ini. Jumat 25 Desember, Hari Raya Kelahiran Tuhan Yesus. Sabtu 26 Desember, Pesta Santa Stefanus Martir pertama. Minggu 27 Desember, Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria, dan Yosef. 2. Agenda liturgi dan pelayan liturgi minggu ini. Rabu 23 Desember, Misa Malam Natal. Jadwal misa jam 18 untuk lingkungan Monica dan Yusuf, kebersihan lingkungan Maria dan Paulus. Kamis 24 Desember,
misa malam Natal, jadwal misa jam 17 untuk lingkungan Maria dan Paulus, kebersihan lingkungan Monica dan Yusuf. Jumat 25 Desember, misa Natal siang jam 10 untuk sewilayah Serut, kebersihan OMK. 3. Pengumuman perkawinan. Pengumuman ketiga. 1. Yosepin Melania Cahyaningrum dari lingkungan Aloysius Jalilor dengan Robertus Freddy Tommy Setiawan dari Paroki Santa Perawan Maria Bunda Kristus Wedi. 2. Angela Merisi Ekayati dari lingkungan Benediktus Bumeten dengan Yosef Widya Wisnu Ngir Saputra dari Paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang. 3. Monica Sevin Widyaningsih dari lingkungan Markus Kerten dengan Agustinus Cahyo Nugroho dari lingkungan Yohanes Pandan Simping.